Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa mengawali perkuliahan pemrograman dasar ini, ya, terutama di materi teori ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pengantar pemrograman terstruktur. Adapun yang akan dipelajari di slide ini, yang pertama adalah mengenai memahami konsep dasar pemrograman, kemudian memahami proses kompilasi program, kemudian mampu membuat program Hello World. Ya, jadi nanti konsep dasar dalam pemrograman terstruktur itu apa gitu ya. Kemudian proses kompilasi program itu bagaimana, dan kemudian membuat Hello World. Nah, Hello World itu istilahnya mulai belajar bahasa pemrograman itu mencetak kata Hello World itu bagaimana gitu ya. Jadi sangat umum ketika Anda mempelajari suatu bahasa pemrograman. Awalnya adalah membuat Hello World gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi utama tersebut, saya akan menjelaskan nanti outline dari minggu per minggunya di sepanjang semester. Itu nanti kita akan membahas pembahasan berikut ini, yaitu yang pertama adalah pengenalan pemrograman, yang kedua adalah algoritma dan flowchart, kemudian ada struktur dasar bahasa C, kemudian ada standar input dan output, yang mana di praktikum Anda sudah mempelajari sedikit ya, ada ya, keyword-keyword yang bisa dipakai, ada printf, ada scanf, dan lain-lain. Kemudian ada control flow, ini ada percabangan dan perulangan. Kemudian ada array sebagai struktur data atau penyimpanan data ya. Kemudian operasi string, operasi kaitannya dengan kata atau string gitu ya, atau kalimat. Kemudian mengenai fungsi, kemudian mengenai pointer, kemudian mengenai struct, kemudian ada operasi file yang menulis, membaca file gitu ya, suatu file yang lain gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita akan masuk di konsep dasar pemrograman. Sebenarnya yang kita pelajari di pemrograman terstruktur ini merupakan salah satu bagian dari sub konsep atau pembagian bahasa pemrograman ya. Jadi di programming language paradigm itu ada bahasa yang imperatif, ada yang deklaratif. Nah, imperatif ini dia lebih eksplisit dalam menerapkan algoritma-algoritma. Jadi kalau mau menerapkan algoritma itu cirinya adalah dia bisa terlihat, si algoritmanya itu bisa terlihat jelas di bahasa pemrogramannya. Jadi lebih mudah dibaca algoritmanya bagaimana di bahasa-bahasa yang imperatif. Kalau deklaratif ini lebih tidak algoritmanya itu sesuai dengan keyword-keyword yang disediakan oleh si bahasa pemrogramannya gitu ya. Jadi nggak terlalu bisa dilihat algoritma ini sebenarnya bagaimana gitu ya. Nah, ini untuk deklaratif. Jadi kalau kita mau mengkreasikan algoritma ya pakailah bahasa-bahasa yang imperatif. Mau pakai yang prosedural, itu contohnya seperti kita C, Pascal, Fortran, Basic, itu bisa dipakai semua. Atau mau object oriented, nantinya Anda akan belajar mengenai PBO, pemrograman berbasis objek ya. Mau pakai C++, mau pakai Java, dan seterusnya. Ada juga parallel processing, ini bahasa yang ya masih dulu ada, bahasa ada gitu ya. Ada Pascal S, ada Occam, ada Simin, ada Linda. Nah, kita posisinya di sini. Jadi dia termasuk bahasa yang imperatif, prosedural ya, di bahasa C gitu ya. Nah, kemudian kita membahas mengenai belajar memprogram. Di sini belajar memprogram ini tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Ya. Jadi, saya fokusnya atau intinya kita belajar itu bagaimana logika-logika informatika itu bisa
Anda terapkan untuk memecahkan masalah, memecahkan permasalahan-permasalahan gitu ya. Jadi Anda nanti akan belajar memprogram, ya, belajar strategi pemecahan masalah, metodologi, sistematika pemecahan masalah. Kemudian menuliskan dalam notasi yang disepakati bersama, gitu ya. Nah, sifatnya ketika Anda belajar memprogram itu artinya bersifat pemahaman, persoalan, analisis, dan sintesis. Jadi lebih banyak analisanya, memahami persoalannya, menawarkan kira-kira alur solusinya itu bagaimana, atau strategi pemecahannya bagaimana. Nah, belajar memprogram ini titik beratnya juga adalah desainer program. Jadi, prinsipnya Anda belajar memprogram itu sebenarnya belajar tentang bagaimana pola-pola penyelesaian masalah. Nanti misalkan ada iterasi, ada kondisi, gitu ya. Itu pola-pola tersebut digunakan untuk memecahkan permasalahan. Jadi tidak terpatok sebenarnya harus pakai bahasa C. Maksudnya yang saya pelajari ya looping, ya array, ya strip IO ini hanya pakai bahasa C, nggak seperti itu saja sebenarnya. Jadi kalau nanti Anda sudah mempelajari konsepnya, gitu ya, misalkan konsep iterasi atau konsep-konsep fungsi, struct, itu di bahasa pemrograman manapun itu ada konsep-konsep yang seperti itu. Tinggal nanti Anda sesuaikan kata kuncinya, ya tinggal pakai yang di bahasa pemrograman tersebut. Jadi di sini dipegang atau diingat-ingat bahwa belajar memprogram itu kita belajar konsepnya atau konsep pemecahan masalah. Entah nantinya Anda mau pakai bahasa pemrograman apapun ya, maksudnya bukan di semester ini ya, di semester ini kita fokus pakai C dulu gitu ya. Nantinya ketika di semester-semester ke depan Anda mau pakai bahasa pemrograman apa saja gitu ya, ataupun kalau sudah lulus mau pakai apa saja ya, konsep-konsep ini masih tetap insya Allah akan tetap bisa dipakai ya, paling tidak selama ya, beberapa tahun gitu ya, karena konsep ini juga sudah bertahan ya selama bertahun-tahun gitu ya. Oke, kemudian nah ini masih belajar bahasa pemrograman ya, belajar memakai suatu. Nah, ini beda lagi dengan ini kan belajar memprogram, yang ini belajar bahasa pemrograman. Kalau belajar bahasa pemrograman, ini belajar memakai suatu bahasa pemrograman. Jadi mempelajari kamus atau kata kunci yang ada dalam bahasa pemrograman. Ya. Ada aturan sintak, ada tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. Jadi kalau Anda belajar bahasa pemrograman, ini baru Anda misalkan belajar vocabnya gitu ya, di bahasa pemrograman tersebut. Belajar bahasa pemrograman titik beratnya adalah coder. Jadi di semester ini Anda sekaligus akan dua yang dipelajari. Yang pertama adalah belajar memprogram atau belajar ya memprogram sebelumnya tadi ya. Yang kedua adalah belajar bahasa pemrogramannya atau sintaks-sintaksnya yang ada di dalam bahasa C. Nah, kemudian produk yang dihasilkan pemrogram. Nah, ini diharapkan nanti ketika Anda sudah membuat program, itu nanti hasilnya ada seperti ini. Program dengan rancangan yang baik, metodologi sistematis, dapat dieksekusi oleh mesin, berfungsi dengan benar. Ya. Jadi selain dia berhasil dieksekusi, dia juga fungsinya benar sesuai goal awal gitu ya. Kalau inputnya ini diinginkan nanti outputnya itu ya berarti benar ya, outputnya sesuai yang diinginkan. Kemudian sanggup melayani segala kemungkinan masukan. Kemudian disertai dokumentasi. Kemudian belajar memprogram titik berat desainer programming diulangi dari yang tadi gitu ya. Disertai dokumentasi ini paling tidak Anda nanti bisa membuat flowchart dari program yang Anda buat atau alurnya itu seperti apa, bisa digambarkan di flowchart, di pseudocode atau di ya step-step saja atau langkah-langkah saja. Nah, kemudian ini pemrograman dibagi menjadi beberapa paradigma gitu ya.
Yang pertama ada pemrograman yang deklaratif atau fungsional. Ya, persoalan diselesaikan dengan mengekspresikan logika persoalan. Jadi biasanya di sini akan sangat kental Anda perhitungan matematisnya untuk fungsional ini. Ada juga nanti perkiraan saya ada mata kuliah namanya pemrograman fungsional gitu ya di semester-semester selanjutnya. Kemudian pemrograman prosedural atau terstruktur. Nah, ini yang sedang kita pelajari. Persoalan diselesaikan dengan menentukan langkah per langkah. Jadi dari atas ke bawah itu langkah per langkahnya bagaimana, itu pemrograman terstruktur. Kemudian ada pemrograman berbasis objek. Penyelesaian persoalan dilakukan dengan membagi menjadi objek-objek. Jadi nanti yang pemrograman berbasis objek, nanti Anda akan dikenalkan pemrograman yang paradigmanya berbeda lagi dengan yang pemrograman terstruktur. Itu ya. Nah, kita yang di semester ini kita akan membahas mengenai pemrograman terstruktur. Nah, pemrograman prosedural yang kita pelajari ini pemrograman terstruktur merupakan bagian dari pemrograman prosedural. Jadi kalau dulu namanya pemrograman dasar itu adalah pemrograman terstruktur, gitu ya. Ini bagian dari pemrograman yang prosedural. Pemrograman prosedural memungkinkan programmer untuk mendefinisikan langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Jadi karena Anda belajar di awal bahasa pemrograman, ini Anda akan mempelajari bagaimana caranya memecahkan masalah melalui logika-logika informatika gitu ya. Kemudian menuliskannya di bahasa yang paling bisa merepresentasikan logika-logika Anda tersebut gitu ya. Nah, fokusnya nantinya adalah membagi persoalan menjadi kumpulan variabel, kemudian struktur data dan subroutine. Nah, nantinya ketika Anda di OOP, misalkan di pemrograman berbasis objek, nah itu konsep-konsep yang terstruktur itu ya sebenarnya nanti bisa di upgrade gitu ya, atau ada pendekatan-pendekatan yang lain di OOP yang kemampuannya bisa lebih tinggi dari yang terstruktur. Tapi untuk sebagai awalan, nah itu Anda belajari yang pemrograman terstruktur. Kemudian, nah ini adalah komponen pemrograman terstruktur. Yang pertama adalah sequence, ya, urutan apa yang akan dieksekusi oleh sistem atau oleh sistem gitu ya, atau oleh mesin. Jadi urut sequence-nya itu ya dari atas ke bawah. Kemudian selection, eksekusi salah satu statement bergantung pada kondisi tertentu. Jadi seleksi ini ada kondisi, itu kan berarti ada if, ya, ada nanti kita ketahui sintak-sintak yang mengenai condition gitu ya. Ada while, ada if gitu ya. Kemudian ada repetition atau perulangan. Jadi prinsipnya dari program itu kan memudahkan atau program itu bisa menjalankan berapapun proses itu diulang. Nah, jadi konsep perulangan ini juga sangat penting dalam pemrograman gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan tenaga manusia atau pikiran manusia itu diulang berapa puluh kali pun saja itu ya, itu kan sudah capek. Tapi kalau komputer mau diulang berapa kali pun dia sudah tetap bisa gitu ya. Ini adalah beberapa komponen-komponen pemrograman terstruktur yang di awal tadi, poin-poin yang akan dipelajari sepanjang semester itu sudah termasuk ke ini, 3 komponen ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah bahasa C. Nah, akar dari bahasa C adalah BCPL Basic atau kepanjangan adalah Basic Combined Programming Language tahun 67. Kemudian dikembangkan bahasa B. Ya. Jadi kalau ada yang pertama bertanya-tanya, kenapa kok bahasanya C? Nah, karena sebelumnya ada bahasa B gitu ya. Terus dikembangkan ada setelah bahasa B
gitu ya, dikembangkan jadi bahasa C. Ya, pertama kali digunakan pada Computer Digital Equipment Corporation menggunakan sistem operasi Unix. Oke, standar bahasa C yang asli adalah standar dari Unix. Kemudian pada tahun 83 ANSI membentuk suatu komite, kemudian menetapkan standar ANSI untuk bahasa C. Jadi dikenal ANSI C, ya, ANSI C. Itu standarnya baru dikenalkan tahun 83 oleh ANSI. Oke, karakteristik bahasa C, dia digolongkan bahasa tingkat menengah, jadi bukan bahasa yang tingkat rendah sekali yang dia itu bahasa mesin, tapi bukan bahasa yang tingkat tinggi yang sangat mudah dipahami oleh manusia gitu ya. Dia lebih sulit dari bahasa Pascal dan Basic yang termasuk bahasa tingkat tinggi. C mengkombinasikan bahasa tingkat tinggi dan tingkat rendah, jadi mengkombinasikan kelebihannya gitu ya. Tujuannya untuk mengambil kelebihan dari masing-masing tingkat bahasa. Nah, kalau bahasa tingkat tinggi ini lebih mudah dipahami oleh manusia sehingga lebih mudah dituliskan, ya. Penulisannya lebih mudah. Kalau di tingkat rendah, ini kelebihannya adalah lebih cepat eksekusinya, tapi kekurangannya adalah lebih susah dipahami. Jadi sih mengkombinasikan kelebihan dari tingkat tinggi dan tingkat rendah ini, gitu ya. Kemudian kelebihan-kelebihan bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. Di semua jenis komputer ini bisa diterapkan bahasa C gitu ya. Kodenya portable, bisa digunakan antar komputer dengan sedikit perubahan. Kemudian struktur bahasanya baik, mudah dipelajari dan mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa mesin tentu saja gitu ya. Kemudian dapat memanipulasi bit dan alamat pointer. Jadi karena dia bahasa yang nggak terlalu tinggi, dia masih bisa mengoperasikan operasi-operasi yang bahasa rendah gitu ya. Nah, kelemahannya bahasa C, banyaknya operator serta fleksibilitas penilaian yang kadang membingungkan pengguna. Jadi operator-operator yang digunakan dalam bahasa C itu bisa dianggap membingungkan untuk menjalankan satu alur saja yang kita inginkan. Kita perlu beberapa step yang harus mengikuti ya dari aturan bahasa C ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pointer. Pemrogram pemula umumnya tidak terbiasa menggunakan pointer karena di konsep pointer ini sebenarnya yang lebih bisa atau lebih enak memakai pointer itu adalah di paradigma bahasa pemrograman yang lain, mungkin di OOP gitu ya. Tapi di pointer bahasa C dulu waktu diperkenalkan juga umumnya ya pemrogram pemula ini tidak terbiasa ya menggunakan pointer. Tapi kalau sudah tahu caranya, tahu pemakaiannya ya, nanti biasa juga kan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses kompilasi program. Jadi proses kompilasi program ini sebenarnya adalah ada dua buah ya, ada file include, ada file program, ada file source code, ada satunya .h, satunya .c. Ini dimasukkan ke dalam compiler. Di compiler dia akan dihasilkan file object. Nah, file object dari beberapa misalkan ada file object lain, kemudian ada file pustaka, misalkan dia pakai library di dalam program Anda ya, apa itu library ya Anda nanti kita akan pelajari gitu ya. Di-linkkan atau dihubungkan menggunakan linker. Nah, dari file pustaka, file object dari hasil compiler dan banyak file object yang lain ini di-linker kemudian menjadi file executable. Ini adalah proses compile dan linking. Nah, compiling dan linking sebelum program C dapat dijalankan harus di-compile dan di-linking terlebih dahulu seperti di diagram yang sebelum tadi gitu ya. Bisa terlihat harus di-linking memang. Compile adalah proses menerjemahkan seluruh program ke dalam bahasa mesin
dia dapat berhasil jika tidak ada kesalahan kaidah sama sekali. Jadi kalau di compile masih ada salah, ya pasti ada pesan error dan tidak berhasil di compile. Ya, list program asli dapat dirahasiakan. Ya. Linking adalah proses untuk menggabungkan beberapa file program hasil kompilasi. Jadi program aslinya bisa dirahasiakan, yang Anda proses itu adalah hasil compile saja. Nah, di sini kita pelajari mengenai macam-macam compiler. Ada di sini GNU compiler atau GCC, GNU compiler gitu ya. GNU compiler collection atau GNU-C compiler. Ini dua kepanjangan yang bisa dipakai. Nah, GNU itu sendiri itu adalah GNU is not Unix. Nah, compiler GCC ini tidak bergaransi, tidak berlisensi, dan tiap orang boleh mengembangkan. Nah, salah satunya yang dikembangkan adalah MinGW atau MinGW. Ya, jadi minimalis GNU for Windows 32 atau Win32. Jadi kalau Anda misalkan biasa pakai Linux, itu ya pasti di OS yang Anda pakai itu hampir bisa dipastikan ada GCC-nya, ada C compilernya, jadi langsung tinggal dipakai. Tapi kalau Anda pakai Windows, itu Anda harus menginstal MinGW kalau mau pakai. Kalau pakai MinGW pun juga Anda pakainya command prompt nantinya, ya. Tapi kalau menginstal IDE di Windows itu ya pastikan Anda menyertakan MinGW-nya juga pada saat Anda mendownload IDE tersebut gitu ya. Nah, prosedurnya ini konteksnya kalau pakai compiler yang command prompt GCC gitu ya, di Unix gitu ya, atau di Linux ya, ketik program C dengan program editor. Jadi Anda buka Notepad, kemudian ketik programnya, dikasih nama dia ekstensinya .c, kemudian compile dan link dengan GCC. Kemudian setelah dikompil itu load dan run program tersebut. Nah, contoh ini sintaks sederhana GCC atau di dalam bahasa C, di Linux gitu ya, menggunakan GCC. Compile program GCC, ya, nama programnya apa, misalkan file program, terus kemudian min C. Ini Anda melakukan compile program. Jadi di compile dulu GCC, nama file programnya min C. Sesuai nama filenya gitu ya. Jadi file program min C. Kemudian linking object GCC, terus kemudian nama file object yang diinginkan min O, terus kemudian nama file exe yang diinginkan. Kemudian compiling and linking program, ya, GCC, nama file program yang di awal tadi, kemudian min O, kemudian nama file yang Anda deklarasikan di file exe ini. Ini linking, jadi compiling and linking. Jadi dikompil dulu, kemudian linking object, kemudian setelah itu decompiling and linking. Tentu saja proses yang command prompt seperti ini bisa dipermudah kalau Anda pakai IDE. Jadi tinggal di debug and run gitu, sudah nanti bisa muncul hasilnya gitu ya. Nah, di sini yaitu tadi dibutuhkan visual GCC daripada Anda pakai command prompt gitu ya. Alasannya adalah lingkungan kerja DOS agak kurang nyaman. Kemudian dikembangkan lingkungan kerja di Win32. Nah, ya, contohnya adalah Visual MinGW, ada Turbo C++, ada Belajar Dev C++. Nah, ini yang bisa dipakai. Ada juga IDE-IDE yang lain. Misalkan ya banyak sekali ya. Ada Falcon, ada CodeBlock, ada CodeLight, macam-macam yang bisa dipakai. Nah, kemudian yang terakhir adalah Anda belajar menuliskan program sederhana. Contohnya adalah Hello World yang saya singgung tadi. Ini ritual yang sangat biasa dilakukan oleh seseorang yang pengen belajar bahasa pemrograman yang baru. Jadi membuat Hello World
Hello World-nya itu bagaimana gitu ya. Jadi Anda ketik nanti di IDE masing-masing, misalkan deklarasi nya include stdoh, kemudian main, di dalam badan main ini ada printf dalam kurung hello world, ya pastinya sudah tahu semua gitu ya. Karena kita sudah lari, printf sudah pelajari, scanf sudah pelajari bahkan ya di praktikum. Ini adalah membuat program sederhana di Hello World. Nah, ini merupakan akhir ya dari pembahasan pengenalan pemrograman dan bahasa C. Mudah-mudahan slide ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda. Slide ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.